Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina. Nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatul muhtadin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dalwa TV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, limpahan kenikmatan. Kita semua masih diberikan umur, masih diberi nikmat menggunakan waktu kita sebagai sebagai semana semestinya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat waktu, mensyukuri nikmat kesehatan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan, banyak tidak disyukuri oleh manusia, yaitu kenikmatan sehat wal afiyah, kenikmatan waktu kosong. Karena seseorang ketika sehat, dia akan lupa untuk menggunakan nikmat sehat tersebut dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lupa menggunakan kenikmatan sehat tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat al-faragh, nikmat waktu kosong, waktu senggan. Banyak di antara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan waktu, mendapatkan kesempatan, tapi di antara kita sedikit sekali, di antara kaum muslimin sedikit sekali yang mau menambahi dan mengisi waktu-waktunya untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Tapi alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita, untuk mengisi kesehatan kita, melakukan dengan sesuatu yang insyaallah akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ridha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkaji dan memperdalam apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi, bukan hanya umat yang membanggakan nabinya, tapi amal perbuatan kita di dunia disenangi dan diridhai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perhatian, tentunya dengan kita memperhatikan sunnah-sunnahnya, memperhatikan ajaran syariat-syariatnya, menyebarkan dan mengajak kaum muslimin yang lainnya agar mereka semakin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat dengan ajaran dan sunnah Nabi, insyaallah dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita yang kita alami dalam sehari-harinya
akan mengalami kesenangan dan kebahagiaan karena kita mengikuti syariat dan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di kemudian hari kita akan mendapatkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita mulai kajian kita, yaitu tentang dalam kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah yang ditulis dan dikumpulkan oleh As-Sayyid Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Alwi Al-Idrus Al-Mulaqab bil Habib Sa'ad. Di antara sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a basarahu ila sama, ketika seseorang mengangkat pandangannya ke langit, dia melihat ke langit, maka dianjurkan untuk berdoa yang ada di dalam surat Al-Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan apa yang Engkau ciptakan di alam semesta ini secara sia-sia, secara batil. Subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami, lindungi kami dari siksa neraka-Mu. Maka alangkah baiknya ketika kita melihat langit, kita melihat gunung, melihat makhluk-makhluk Allah yang lain, kita renungi dan bertafakur betapa besar dan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluk ciptaannya. Ya. Kita merenungi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan langit yang berlapis-lapis. Dan kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit tersebut, ya, berada di alam semesta, berada di atas dunia, tanpa ada yang menyanggah, tanpa ada tiangnya. Maka setiap kali kita melihat langit, kita mengucapkan doa. InsyaAllah dengan mengucapkan doa tersebut dan bertafakkur, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Merenung dan bertafakkur sesaat tentang makhluk, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada ibadah setahun. Banyak dalam ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada kita semua untuk bertafakkur dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit-langit tanpa tiang penyangga. Ini di antara doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah-sunnah yang lainnya, idza sa'alta khairan, kalau kita meminta suatu kebaikan kepada Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk meminta hanya kepada Allah taala. Wa idza sa'alaka abdi fa inni qaribun. Kalau hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya diriku dekat. Ya. Idza sa'alta khairan, kalau seseorang tadi mau meminta kepada Allah taala dalam suatu kebaikan, fit du'a, dalam doa, antaj'al batnaka faika ilaika. Kita ketika meminta suatu kebaikan, suatu hal yang bersifat baik, kesehatan, al-afiyah, ya, nikmat iman, nikmatul Islam, ditetapkan husnul khatimah, nikmat-nikmat untuk mendapatkan ilmu, dilanggengkan rezeki kita, ditetapkan diberkahi rezeki dan umur kita dan anak-anak kita mendapatkan keberkahan, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan kita dan telapak tangan kita menghadap ke diri kita. Jadi telapak tangan kita ini menghadap badan kita.
Ini dianjurkan untuk meminta kebaikan. Akan kita meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau kita meminta kepada makhluk, kadang dia mengecewakan kita. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala, insya Allah tidak akan mengecewakan kita. Maka syair, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, la tas'alanna bani Adam hajatan was'alillah alladhi abwabuhu la tuhjabi. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia atas suatu hajat, suatu kepentingan untuk mengatasi problema yang engkau hadapi, menghadapi masalah yang engkau hadapi, menghadapi urusan yang engkau hadapi. Meskipun sesulit apapun, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi jalan yang terbaik. Minta kepada Allah Ta'ala, yang mana pintunya Allah Ta'ala la tuhjab, tidak pernah tertutup. Mungkin kalau kita datang minta kepada manusia sekali, 2 kali, mereka akan membukakan pintu. 3 kali mulai menutup pintu. 5 kali mungkin mereka akan mengasih tulisan, memberikan tulisan dilarang minta sumbangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pintunya Allah Ta'ala selalu terbuka setiap waktu. Di malam hari, di siang hari, terutama di waktu-waktu ijabah, di waktu-waktu mustajab, mari kita memperbanyak doa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdab hina yus'al. Allah akan murka, Allah akan marah kalau kita ini enggak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap selesai sholat, kita mohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bukan setelah Assalamualaikum, enggak baca zikir, enggak berdoa kepada Allah Ta'ala, langsung meninggalkan tempat sholat. Kita beri kesempatan setelah sholat, paling tidak membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Membaca doa-doa yang dianjurkan setelah sholat. Membaca ayat kursi. Membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan membaca doa setiap selesai sholat. Di antara tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya ada berdoa indal isti'adzah an taj'al zahirihi ma ilaika. Kita minta suatu perlindungan kepada Allah Ta'ala dari perkara yang tidak kita inginkan, maka kita membalik, telapak tangan kita ini dibalik dan bagian atas menghadap kepada diri kita. Misalnya kita dijauhkan dari kejahatan orang-orang yang zalim, kita minta dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, minta dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang pengen menyakiti kita, dari orang-orang yang zalim, dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita membalik telapak tangan kita. Ini sangat penting. Ketika ada berdoa, adab-adab dan dalam berdoa. Karena sekarang kita membicarakan tentang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika berdoa kita awali dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang lain-lain, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini yang pertama, kita buka dengan hamdalah. Yang kedua, dalam adab berdoa kita isi dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, isi dari permohonan doa kita kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah wal mu'afat daimah. Minta kesehatan, pengampunan Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
wa rizqan wasi'ah, wa amalan mutaqabbalah. Minta rizki, minta ilmu yang bermanfaat, agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Minta apapun yang menjadi permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, kita tutup dengan sholawat. Dan yang kelima, kita tutup dengan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini diantara adab-adab doa ketika kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Memohonlah kalian, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengijabahi dan mengabulkan doa kalian. Jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan bosan-bosan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita nggak diterima permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala di dalam doanya sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu banyak memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, anak kita, dan kebaikan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka di dunia ataupun akhirat nanti. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya'us Sunan pada segmen berikutnya setelah iklan-iklan yang akan lewat berikut ini.